Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Safia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Yang bagian pertama, saya akan bahas tentang translasi. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri yaitu perubahan titik baru dari suatu bangun. Transformasi geometri ada 4. Yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi adalah perpindahan bangun dengan tidak mengubah ukuran tetapi mengubah posisi. Contohnya nih ya, perpindahan itu bisa bergerak ke kanan ke kiri ataupun ke atas ke bawah. Kita lihat di sini, ini kita bersepeda ya. Bersepeda ini bisa maju, bisa juga mundur, gitu kan ya. Nah, tetapi kalau misalkan dalam diagram kartesius itu bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Nah, contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Itu tadi, yang pertama itu adalah dengan bersepeda, bisa berpindah ya ke sana kemari. Yang berpindah itu bukan hanya sepedanya, tetapi semua yang ada di sini. Bisa tasnya, topinya, sepedanya, sepatunya, semuanya berpindah. Oke, yang kedua adalah perpindahan buku dari rak. Jadi bisa berpindah ya, dari bawah ini ke atas, atau dari bawah ini, yang di bawah sini dia ke kanan, atau dari sini ke kiri, kemudian dari sini dia ke kanan dulu kemudian ke atas. Jadi bisa berpindah-pindah. Yang ketiga itu contohnya adalah bidak catur. Bidak catur ini kan bisa bergerak-gerak ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi dari sumbu kartesiusnya. Mari kita lihat ilustrasi translasi pada sumbu kartesius. Perhatikan, posisi gadis kecil ini berada di titik min 3,1. Sekarang kita mau coba lihat jika dia digeser ke kanan. Nah, kemudian ke kiri. Nah, coba perhatikan perubahannya. Apakah dia berubah bentuk atau berubah ukuran? Ternyata tidak. Yang berubah apanya? Posisinya. Nah, sekarang kita akan rubah atau kita pindahkan gadis kecil ini ke kanan sejauh 4 satuan, kemudian ke atas sejauh 2 satuan. Perhatikan, yang semula dia di posisi min 3,1 berpindah menjadi 1,3. Hal ini karena gadis kecil ini berpindah ke kanan sejauh 4 satuan, kemudian ke atas sejauh 2 satuan. Oke, nanti kalian akan bisa mencoba menggunakan applet ini di deskripsi di bawah ini. Kalau tadi bentuknya orang, sekarang dalam bentuk bangun. Di sini ada titik A, B, C berbentuk segitiga ya, di titik min 5,1, B-nya min 2,2 dan C-nya min 4,4. Kita akan coba translasikan di sini translasi ya, sejauh di sini misalkan 2,3. Nah, seperti ini ya. Ada yang perhatikan di sini titik A, kemudian bayangannya di sini. Nah, aksen. Perhatikan perubahan titiknya. A-nya min 5,1, kita akan translasikan sejauh 23, maka bayangannya menjadi min 3,4. Bagaimana dengan titik B? Titik B min 2,3 digeser atau ditranslasikan sejauh 2, 3. Artinya 2 ke kanan, 3 ke atas. Maka bayangannya adalah 0,5. Kemudian titik C, di sini min 4,4, digeser sejauh 2 ke kanan, 3 ke atas. Maka bayangannya adalah min 2,7. Nah, bagaimana jika kita akan gesernya itu ke kiri? Nah, perhatikan di sini. Di sini ada titik A, min 5,1, kita akan geser sejauh 4 ke kiri, kemudian 3 ke atas. Maka bayangannya menjadi min 9,4. Begitu pula untuk titik yang lain. Di sini B ya. B min 2,2, 4 ke kiri, kemudian 3 ke atas. Maka bayangannya menjadi min 6,5. Perhatikan di sini ya. Min 51, min 43, bayangannya min 94, dan seterusnya.
Nah, ini akan berlaku untuk semua titik. Apa yang dapat kalian simpulkan? Perhatikan ya. Min 4, hasilnya min 8. 4, 3, hasilnya 7. Oh iya, jadi kesimpulannya adalah jika titiknya A, B digeser atau ditransaksikan sejauh X, Y, maka bayangannya menjadi A ditambahkan X, sini ya, A tambah X, dengan B ditambahkan dengan Y. Nah, kesimpulan umum dari percobaan atau ilustrasi tadi, translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran, tetapi mengubah posisi benda. Translasi pada sumbu kartesius, dia jika X-nya positif, maka arahnya ke kanan. Jika X-nya negatif, arahnya ke kiri. Jika Y positif, bergerak ke atas. Dan jika Y negatif, bergerak ke bawah. Bentuk umum translasi jika titik A, Y ditranslasikan atau digeser sejauh AB, maka bayangannya adalah X ditambah A dan Y ditambahkan dengan B. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 4,5 oleh translasi 2-3. Nah, sehingga di sini ya 4,5, di sini 2-3, maka bayangannya 4 tambah 2, 6, min 5 tambah min 3 itu hasilnya min 8. Jadi bayangan titik 4,5 oleh translasi 2 min 3 adalah 6 min 8. Kemudian yang kedua, diketahui koordinat titik P adalah 6, min 2. Oleh karena translasi A min 2 diperoleh bayangan titik P aksen 8, min 2. Tentukan nilai A. Nah, cara pembahasannya di sini adalah titik awal itu 6, min 2 letakkan di kiri. Nah, translasinya letakkan di tengah. Di sini A min 2. Bayangannya itu sebelah kanan 8, min 2A. Nah, 8, min 2A ini artinya sama nilainya dengan 6 ditambahkan A dan min 2 ditambah min 2. Nah, sehingga seperti ini ya. 8, min 2A itu 6 ditambah A sama dengan min 2 tambah min 2-nya di sini min 4. Sehingga 8 itu senilai dengan 6 ditambah A, maka 8 dikurang 6 itu sama dengan A, jadi sini 2 sama dengan A, jadi nilai A adalah 2, karena yang dicarikan hanya nilai A saja. Kemudian kita akan melihat contoh yang nomor 3. R aksen min 6,14 adalah bayangan titik R min 2,7 oleh translasi T. Tentukan translasi T. Nah, di sini kalian harus jeli ya. Di sini karena katanya min 6,14 adalah bayangan, berarti letaknya di sebelah kanan. Nah, titiknya adalah min 2,7, ini letaknya di sebelah kiri. Translasinya dia belum ada, masih T, berarti kita buat AP saja. Sehingga diperoleh min 2 ditambah A itu sama dengan min 6, ya kan? Jadi A sama dengan min 6 tambah 2, A-nya sama dengan min 4. Yang kedua, 7 ditambah B sama dengan 14, ini ya 7 tambah B 14, maka B sama dengan 14, di sini pindah jadi min 7, maka B-nya sama dengan 7. Sehingga translasinya ke titiknya A sama B. Maka translasinya min 4,7. Seperti ini. Oke, kemudian yang nomor 4, jika garis Y 2X ditambah 5 ditranslasikan oleh 3 negatif 1, maka tentukan persamaan bayangannya. Ingat ya, kalau tadi hanya titik-titik, sekarang kita mau garisnya yang ditranslasikan. Bagaimana caranya? Caranya tetap aja kita gunakan titik ya. Bentuk umumnya AX, Y ditranslasikan AB, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen ini merupakan penjumlahan X ditambah A. Y aksennya adalah Y ditambah B, maka jika dibentuk dalam bentuk matriks, jadi bentuknya seperti ini. Nah, dengan demikian, X aksen itu sama dengan X ditambah 3. Karena di sini A-nya 3, B-nya negatif 1. Nah, Y aksennya di sini Y dikurang 1 ini. Jadi di sini ya, kalau X aksennya itu X ditambah 3, maka X saja itu berarti kan X dikurang 3. Jadi plus 3-nya pindah ya. Nah, di sini Y aksennya itu Y sama dengan Y dikurang 1, maka Y saja Y aksen ditambah 1. Nah, sekarang kita substitusikan. Karena yang mau dicari adalah persamaannya, maka kan bayangannya ini X sama dengan X aksen dikurang 3 dan Y sama dengan Y aksen ditambah 1, kita inputkan ke dalam Y sama dengan 2X ditambah 5.
Nah, Y-nya ini kita ganti dengan Y aksen plus 1 seperti ini. Kemudian 2 kali X-nya diganti dengan yang ini. X aksen dikurang 3 ditambah dengan 5. Ini kan 5-nya ya. Tambah dengan 5. Nah, Y aksen tetap plus 1. 2 kalikan X aksen itu 2X. 2 kali min 3 itu min 6. Plus 5. Kemudian Y aksen itu sama dengan 2X aksen min 6. Di sini min 6 plus 5 itu kan hasilnya min 1. Ini plus 1 pindah ke kanan jadinya min 1. Maka Y aksen itu 2X aksen dikurang 2. Jadi persamaan bayangan garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 5 oleh translasi 3 min 1. Hasilnya adalah 2X min 2. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.